Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah, sebelum membahas materi yang akan kami presentasikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasri dengan NIM 22045023 dan nama saya Farizky Lahi dengan NIM 22045036. Baiklah, materi yang kami bahas antara lain itu demon dan matahari. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang bulan. Sebelum mengenal lebih jauh tentang apa saja yang ada di bulan, struktur permukaan bumi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan apa saja alat-alat yang ada di struktur ini. Yang pertama ada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir ada Neptunus. Baiklah, di sini materi yang akan saya pilih yaitu bulan. Bulan adalah satelit yang mengorbit di bumi yang mana memiliki diameter sekitar 3.476 km dan memiliki massa sekitar 1/6 dari bumi. Waktu yang diperlukan bulan untuk mengorbit di bumi yaitu sekitar 384.400 km dan memiliki jarak dan waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi yaitu sekitar 27,3 hari. Dengan demikian, bulan memiliki dua gerakan yaitu gerakan rotasi dan revolusi bulan. Gerakan rotasi dan gerakan revolusi bulan memiliki periode yang sama sehingga satu sisi bulan saja menghadap ke bumi. Bulan memiliki permukaan yang terdiri dari batuan dan debu serta memiliki kawah-kawah dan pegunungan. Struktur bulan terdiri dari 3 lapis. Yang pertama ada kerak, ada mantel, dan ada inti bulan. Lapisan terluar adalah kerak yang mana memiliki ketebalan 50 km yang terdiri dari batuan beku serta antosit dan basalt yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik dan imper meteorit. Lapisan tengah ada mantel dengan ketebalan 1000 km yang terbentuk dari batuan olivin dan pyroxene yang leleh. Yang terakhir ada lapisan intim atau lapisan terakhir yaitu lapisan inti atau yang paling terdalam dengan ketebalan 350 km yang terdiri dari besi dan nikel dengan suhu yang sangat tinggi, kira-kira mencapai 1300 derajat Celcius. Bulan memiliki dua zona yaitu zona siang dan zona malam. Zona siang yaitu permukaan matahari mengenai sinar matahari yang mana suhunya sangat panas, kira-kira mencapai 130 derajat Celcius. Sedangkan zona malam yaitu permukaan bulan itu tidak terkena matahari dan suhunya sangat dingin, yang mana kira-kira mencapai minus 170 derajat Celcius. Yang selanjutnya kita bahas tentang kombinasi. Kombinasi dari struktur bulan dan kondisi internalnya mempengaruhi sifat fisik dan fenomena-fenomena alam yang terjadi di bulan. Contohnya seperti gerhana bulan, pasang surut, dan dataran basal. Gerakan revolusi bulan juga mempengaruhi fenomena yang terjadi di bumi seperti fase bulan, gerhana bulan, dan pasang surut. Fase bulan terjadi karena posisi relatif bulan dan matahari terhadap bumi. Sedangkan gerhana bulan terjadi karena bumi berada di antara matahari dan bulan, yang mana bumi menghalangi sinar matahari yang ingin mengenai bulan. Sedangkan pasang surut terjadi karena adanya garikan gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari. Baiklah, cuma itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi kedua yang akan dibahas oleh Farizky Ilahi. Kepada Farizky dipersilakan. Baiklah, saya Farizky Ilahi akan membacakan materi tentang matahari. Matahari adalah bintang, bola gas yang menyilaukan
bercahaya kilauan dengan diameter lebih dari 100 kali lebih besar dari bumi. Matahari adalah sumber cahaya yang memanaskan planet-planet dan mempertahankan suhu nyaman yang memungkinkan kehidupan berkembang di bumi. Di sana, di matahari, adanya tungku nuklir membakar 600 juta ton hidrogen menjadi helium setiap detik, menghasilkan energi 100 miliar bom nuklir dalam sekejap. Matahari sangat besar, menghancurkan bumi bahkan Jupiter, dan besarnya inilah yang membuatnya bersinar. Dengan radius lebih dari 100 kali bumi dan massa 300.000 kali bumi. Mengukur sifat matahari, kita dapat menghitung bahwa gravitasi permukaannya sekitar 30 kali bumi. Panas tekanan matahari memberi gas tekanan yang mengimbangi gaya gravitasi yang menghancurkan ini. Yang pertama, core atau inti bagian dalam, sama dengan suhu mencapai 15 miliar derajat. 2. Zona radiasi. Sinar gamma membutuhkan waktu 171.000 tahun untuk keluar dari zona radiasi. 3. Zona konvensi. 4. Fotosfer, bagian yang mengeluarkan cahaya. Suhu 16.000 derajat, ketebalan 500 km. 5. Kromosfer, atmosfer matahari yang lebih rendah, ketebalan 16.000 km, suhu 9.000 derajat Celcius. 6. Korona, atmosfer luar matahari, suhu 1 juta derajat Celcius. Korona akan tampak ketika terjadi gerhana matahari total, karena pada saat itu hampir seluruh cahaya matahari tertutup oleh bulan. Atmosfer matahari. Para astronom menyebut gas dengan kerapatan rendah yang terletak di atas fotosfer sebagai atmosfer matahari. Wilayah ini menjadi perubahan bertahap dari gas padat fotosfer menjadi gas dengan kepadatan sangat rendah di ruang antar planet. Meskipun kerapatan gas di atmosfer matahari berkurang di atas fotosfer, suhu gas berperilaku sangat berbeda. Ya, ini contoh matahari ya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu sunspots atau prominence dan flare. Salah satu efek medan magnet matahari yang paling mudah dilihat adalah bintik matahari. Ini adalah wilayah besar yang tampak gelap yang mungkin memiliki ukuran hingga ribuan kilometer. Bintik matahari bertahan dari beberapa hari hingga lebih dari sebulan. Mereka lebih gelap dari gas sekitarnya karena lebih dingin, sekitar 4.500 K, berlawanan dengan 6.000 K fotosfer normal. Prominensia adalah manifestasi lain dari gangguan magnetis yang intens pada gas panas berdensitas rendah dan hampir transparan di atas permukaan matahari yang terlihat. Prominens adalah gumpalan besar gas bercahaya yang menonjol dari kromosfer bawah ke korona. Lontaran ini adalah gelembung gas panas yang sangat besar dan medan magnet yang terperangkap yang menyembur dari korona ke luar angkasa. Terjadi apabila ledakan yang terjadi di permukaan matahari. Aurora adalah pemandangan yang indah tetapi aliran partikel bermuatan yang menyebabkan dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih serius. Pemanasan kromosfer dan korona. Meskipun medan magnet matahari mendinginkan bintik matahari dan tonjolan, ia memanaskan kromosfer dan korona. Bintang lain juga memiliki kromosfer dan korona, meskipun tidak dapat mendeteksi cahayanya secara terpisah. Baiklah, setelah kami menjelaskan beberapa materi kami harap kepada teman-teman dapat memahaminya. Demikian yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon kiranya untuk dimaafkan kerana kita sama-sama masih dalam proses belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.